Halo Mas Tito. Wih, Mas gimana Bima. kabar Mas Bro? Alhamdulillah. Ya, baik. Gimana, Pak? Ini ngopi-ngopi tipis, enak nih ya kayaknya. Wah, Wah, asik. Boleh. oke. Gimana kabarnya nih? Jarang kelihatan nih dari kemarin. Kemana aja ya Mas Bro? Ya, melalang buana, Pak. Kita muter-muter dong cari cuan. Oh, Hari gitu ini ya? nggak cari cuan ya. Oh, Ya kan? iya benar. Hidup itu tetap butuh cuan. Kalau nggak muter, nggak ada. Kalau nggak muter ya kita nggak kira otomatis nggak dapat duit. Oh, gitu Ya ya? kan? Nggak datang sendiri tau Mas? Oh, nggak datang sendiri. Oh, ini kira-kira mau bahas ngobrol apa ya Mas ya? Yang enak, yang lagi rame atau mungkin sangat diperbincangkan di era zaman sekarang ya Mas ya. Nah, Ada enaknya topik, bahas apa nih? ada topik atau apa gitu. Hmm, Oh, kalau politik katanya enggak lah ya kita ya. politik jangan. Jangan Nanti istilahnya. memecah belah. Kalau cinta wis sering ya Mas ya kita. Kalau Oh, cinta biasa lah. Kalau cinta sebagai orang yang tidak bercinta ya, Eh, biasa, udah pernah mengalami lah. ya Terlalu. jangan. Ya, oh itu Mas. Ya, apa? Yang lagi rame itu kayaknya pembahasan terkait privilege itu loh Mas. Kayaknya lagi rame itu Mas. Nah, Isu sekarang ini Mas. Gimana nih? Nah ini dari sudut pandang Mas Tito ya, kira-kira privilege itu apa Mas kira-kira itu? Privilege dalam hal apa yang kita bicarakan? Nah itu kan hal yang mungkin luas saja Mas, terkait perekonomian deh. Itu nggak luas. Oh nggak luas, itu sempit. Itu malah dipersempit. Nah, Kalau apa luas mau kan, bahas luas nih? kalau luas itu kan global. Nah, ini mau diglobalkan apa dipersempit Mas? Enaknya Ya mungkin lebih enak dipersempit. dipersempit dulu ya, buat Berarti dari sisi perekonomian dulu ya. Gimana tuh? Ya, itu Kan kalau ngomong soal cuan tadi kan. ya kan kita bahas tentang cuan loh tadi ya istilahnya. Ya contoh kalau untuk privilege yang diomongkan orang ya, yang saya tahu informasinya ya Mas ya, yang diceritakan orang-orang itu secara nggak langsung kan bahwa itu adalah sebuah istilah atau norma yang dianggapkan terhadap seseorang ya, yang latar belakangnya itu dia memiliki nilai, baik itu latar belakang dari keluarganya, sanak saudara, atau mungkin diuntungkan karena status sosial. Nah itu bisa dari apa saja, mungkin salah satunya dia yang sudah ada gen konglomerat dari bapak ibunya dan kakek-kakeknya. Ada juga yang mungkin dia diuntungkan dengan posisi status sosial bapak ibunya pejabat mungkin yang selevel tinggi misalkan, itu kan juga bisa Mas. Dari status sosial dia kan naik ya Mas ya, dari pandangan citra masyarakat umum. Nah itu apakah itu hal yang penting dan mungkin itu bisa dijadikan sebagai hal yang dapat mendongkrak tujuan goals yang ingin dicapai dari seorang anak ya, dari seorang anak yang memiliki brand privilege tersebut Mas. Kira-kira kalau menurut Mas Tito itu bagaimana Mas? Sebenarnya ya Pak, kalau dari sisi privilege itu sendiri kan, kalau aku lebih suka menganggap privilege itu sebagai salah satu dari capital lah, parts of capital. Artinya kan privilege itu adalah salah satu dari modal yang bisa digunakan orang ya kan, untuk mencapai tujuannya. Dalam arti ini tuh bukan tentang ketika kamu punya privilege hidupmu dijamin enak atau enggak gitu loh. Tapi kan tergantung kamu bisa memanfaatkan privilege itu atau kamu malah justru mendiamkannya. Sebagai contoh misalnya nih, ngerti Rudy Salim ya? Ya, Rudy Salim yang jual beli mobil mewah ya. Sultan bener ya. Itu kan, itu mungkin gini Pak, itu kan beliau ini kan dari sisi orang tua, dari sisi ekonomi keluarga, dari siapa itu kan
sudah punya dasar itulah ya. Dalam arti dia di provide kemampuan finansial keluarganya, terus di provide pendidikan yang bagus dari kedua orang tuanya, terus juga lingkungannya mendukung terkait untuk hal itu, channeling juga otomatis kan. Nah, ketika dia diberi faktor-faktor atau variabel-variabel seperti itu, apakah si Mas Rudi Salim ini memanfaatkannya dengan baik atau malah justru hanya mendiamkannya gitu. Nah, dalam case-nya beliau kan dia memanfaatkan nih apa yang ada yang di hadapan dia manfaatkan untuk mencapai target atau mencapai tujuannya. Pada akhirnya ketika dia itu sudah sukses dalam menjalankan apa yang dia inginkan, apa yang dia tuju itu kan, pada akhirnya orang melihat itu, oh ya wajar lah dia dapat privilege kayak gitu. Secara orang yang melihat ya. Secara orang yang melihat, tapi kan orang yang melihat itu tidak tahu apa upaya yang dilakukan sama Mas Rudi di belakang. Sebelum itu terjadi sebelum orang itu disajikan dengan Mas Rudi yang sekarang yang orang-orang tahu gitu. Kayak gitu sih. Jadi privilege itu bukan sebuah hal yang tiba-tiba kita dapat terus hidup kita bakal nyaman seterusnya. Ya, privilege itu adalah parts of capital tadi, bagian dari modal dasar, modal kerja yang bisa kamu gunakan. Konteksnya bisa apapun ya, bisa kamu gunakan untuk berbisnis, untuk berkarir, atau mungkin menjalin channel segala macam. Yang nantinya itu dengan upaya yang tepat itu bisa untuk digunakan mencapai tujuanmu gitu. Kayak gitu, Pak. Ya, berarti secara nggak langsung kan terkait privilege itu sebenarnya hanya hal awal ya, dasar ya, modal dasar ya. Bukan itu sebagai ketika kamu sudah mempunyai privilege sudah pasti kamu sukses dan goals, itu belum tentu. Itu kan kalau penggambaran privilege seperti itu adalah penggambaran seolah-olah privilege itu adalah reward. Ya seolah-olah itu adalah reward atau turunan, bahwa kadang kan orang umum itu menilai bahwa dia bisa mencapai hal seperti itu karena orang tuanya ini, karena orang tuanya ini. Itu kan dari sisi orang tuanya. Sementara tidak bisa privilege itu digunakan sebagai reward yang ada. Kalau kita berpikir privilege itu sebagai reward, otomatis itu yang akan menjadi senjata makan tuan, karena kita tidak akan berupaya lagi gitu loh. Dan mungkin di sisi lain bisa mengkerdilkan pikiran ya bagi orang yang tidak mempunyai privilege ya, dalam tanda arti upayanya mereka jadi terhambat oleh pikirannya sendiri. Betul. Itu yang mungkin bisa digarisbawahi ya, agar secara upaya pun seandainya ada pada titik posisi belum punya modal dasar atau privilege, itu bisa tetap berjuang dan berupaya ya Mas ya, berarti. Betul. Mungkin ada juga orang mengaitkan itu dengan hoki kali Mas Badiar. Hoki itu adalah karena itu ya, secara nggak langsung sudah mendapatkan sesuatu yang mendukung lebih ya. Dalam konteks apa dulu ini? Maksudnya kalau misal hoki kan, kalau sepemahaman saya Mas ya, kalau hoki itu kan adalah sebuah keberuntungan yang mungkin dilalah itu pertemuan waktunya, kesempatannya, dan momentumnya itu tepat pada sasaran, dan juga wujudnya itu pas, dan juga itu mungkin efeknya bisa banyak. Satu bisa mungkin kalau di wilayah masyarakat umum yang mungkin dia hubungannya dengan nilai masyarakat, dia menjadi bermanfaat untuk banyak orang. Bisa apapun itu. Kalau di konteksnya mungkin bisnis, mungkin dia momentum dengan bertemu dengan calon pembeli atau mitra yang tepat mau bekerja sama, sehingga itu bisa membuat scale up perusahaannya. Nah, itu kan itu yang aku anggap adalah keberuntungan, dan waktunya itu biasanya mungkin pas dalam tanda arti tidak terlalu lama, dan malah mungkin biasanya dipercepat Mas. Tapi nggak semua orang
mengartikan hoki itu sebagai apa ya, sebagai sebuah perwujudan dari pertemuan antara peluang yang tepat dengan upaya yang tepat gitu. Tidak semua orang berpikiran seperti itu ya. Karena banyak case-nya lah. Contoh ini nih, ya kita tahu lah, ada satu daerah lah ya, yang tanahnya itu masyarakatnya dibeli sama pemerintah untuk membuat sesuatu, ya itu kan. Ya, itu ya, sebut contoh aja Mas, daerahnya di mana gitu. Siapa tahu buat pembelajaran ini. Ya jangan lah, maksudnya itu bisa di search di Google kan. Jadi itu setiap warganya dikasih uang sekian miliar untuk mengganti lahan yang dia. Keluhnya udah ada ya ini. Pembelian lahan, pembebasan lahan untuk proyek pemerintah lah, infrastruktur tuh ya. Nanti teman-teman kan, bisa cari. Itu kan ketika mereka diberi uang sekian miliar itu, ya. Kebanyakan dari mereka tidak berpikir taktis, tidak berpikir strategis gitu. Ya. Malah justru dipakai untuk memenuhi gaya hidup, lifestyle ya Mas ya, untuk memenuhi gaya hidup, terus untuk memenuhi ego. Itu kan pada akhirnya mereka gunakan untuk malah beli mobil. Dan jumlahnya mungkin dia tidak masuk akal ya, dalam tanda arti dia budget seberapa, ambilnya seberapa itu ya Mas ya. Nah, artinya ketika itu kan yang mereka beli adalah tanah pertanian. Jadi ketika tanah pertanian itu dibeli untuk proyek, otomatis kan harusnya para penduduk itu kan berpikir taktis bahwa ini mata pencaharianku hilang nih. Hilang ya. Harusnya ketika diberi uang sekian miliar itu bisa dipakai untuk membuat sesuatu, entah itu secara personal atau baik inilah ya, kolektif antar penduduk itu untuk membuat pabrik atau apa. Mereka gunakan untuk mengganti mata pencarian yang hilang itu karena dampak dari pembebasan lahan. Instead mereka malah gunakan untuk membeli hal-hal yang sifatnya itu kebutuhan tersier. Tersier ya. Lebih ke istilahnya mungkin gaya hidupnya dulu. Malah pada akhirnya ketika mereka memenuhi gaya hidup itu tidak dibarengi dengan manajemen yang tepat, dengan konsep dengan konsep finansial yang jitu. Pada akhirnya mereka pun mengalami kerugian yang jauh lebih besar gitu. Ya. Oke Mas, berarti ini coba saya petakan ya Mas, dari kasus ini adalah mungkin rata-rata dari penduduk yang di istilahnya itu dibeli lahannya untuk proyek infrastruktur itu, mereka bekerja sehari-hari itu berarti dia tidak memiliki gaji ya. Iya. Ya, dia bertani ya. Dia mengelola hidupnya itu dari posisi bertani, dari olah lahan itu ya Mas ya. Berarti ketika itu lahan diambil, otomatis kan dia mata pencaharian mereka rutinitas sudah hilang tuh ya. Tapi karena mereka merasa saving atau aman dengan dia sudah menerima uang banyak seperti itu, maka dia belikanlah sebuah aset, tidak hanya sebuah, malah mungkin lebih dari satu ya Mas ya. Jatuhnya bukan aset. Itu jatuhnya bukan aset. Jatuhnya bukan aset, jatuhnya ya. Liability. Liability. Jadi itu malah justru membebani mereka. Tanpa mereka sadari. Mungkin ya seumur hidup mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu. Terus kontrolnya kurang. Dirinya kurang. Artinya kan itu tadi, bahwa hoki itu sebenarnya harus dipahami dengan sebuah momentum yang tepat. Dan kita memberikan respon itu harus dengan upaya yang tepat juga. Berarti ketika sudah mendapatkan hoki, itu pun ada cara untuk memaintenance-nya ya Mas, agar itu tetap terkelola. Iya, dan itu wajib di-maintain karena ya itu tadi contohnya, kalau misalnya ada mismanagement pada akhirnya hoki itu tidak jadi hoki. Hoki itu yang malah justru akan membuat kita lebih terpuruk. Dengan karena mungkin mengedepankan ego
mengedepankan ego ya. Dan juga mungkin dia tidak kontrol diri ya. Akhirnya dia istilahnya yang tadinya hoki malah justru berambang pada titik jenuh dan juga mungkin keterpurukan ya Mas ya. Iya, pada akhirnya membawa mereka malah justru lebih terpuruk gitu. Masuk akal ya. Ya sebutlah kan kalau dari berita ya kita lihat kasus itu kan ya rame lah itu di daerah timur ya Mas ya, intinya kan ya, itu satu keluarga ya, satu keluarga sampai beli mobil tidak satu ya bisa 5 terus itu baru semua. Dan ya mungkin masih ada sisa spare uang, tapi kan di sisi lain bayangkan saja Mas, satu mobilnya dengan mobil baru pajak berapa, di atas namakannya mungkin di area keluarga 1 kakak tetap kena pajak progresif ya Mas. Ya, itu kan artinya kan bagian dari mismanagement tadi. Mismanagement. Ya. Mungkin ada apa ya? Ya kita harus membekali diri lah dengan pengetahuan, atau setidaknya mungkin pengetahuan itu membutuhkan proses pembelajaran. Ya, mungkin setidaknya itu kita membekali diri dengan kontrol diri itu tadi. Ya. Jadi ketika kita belum bisa memanfaatkan ini, ada baiknya nih kita mendapatkan let's say tadi tiba-tiba durian runtuh katakan. Ya hoki banget tuh istilahnya. Itu kan tidak semua orang bisa loh itu. Dapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang miliaran dalam satu waktu itu. Mungkin ada baiknya jangan terburu-buru untuk untuk membelanjakan itu. Ya. Untuk menggunakan uang itu untuk belanja-belanja atau mungkin ada baiknya malah justru kita berpikir bahwa kita diamkan dulu. Apa ya enaknya? Kita bikin jadi apa ya? Lihat peluang dulu ya. Lihat peluang dulu. Artinya itu kan ya di sisi lain pun juga menunjukkan kapasitas pola pikir juga. Antara orang yang kenapa ada istilah orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin atau tetap miskin. Artinya itu kenapa orang kaya makin kaya itu bukan sebagai kecemburuan sosial yang harus dibesar-besarkan. Orang kaya makin kaya itu sebuah kewajaran. Ya, karena dia bisa mengelola itu dia setidaknya punya kontrol diri. Didukung dengan sumber daya yang tepat, yang pas gitu. Yang mumpuni lah. Ya. Plus ditambah dengan upaya dia yang cukup signifikan untuk membuat dia semakin kaya. Istilahnya upayanya pun tidak seperti orang pada umumnya, ditambah dia kontrol diri yang kuat, ditambah mungkin sumber dayanya dia juga sudah pun juga secara cukup finansial untuk mengcover dia kuat. Sementara dari sisi kenapa itu ada istilah orang miskin makin miskin, dapat 50.000 untuk depo. Depo apa Mas ini? Depo slot. Lah itu. Ini pengalaman apa cerita Mas? Enggak, itu kalau saya nggak depo slot Mas. Tapi saya jajan cilok. Jajan cilok. Pokoknya Mas berarti Mas. Iya. Susu tapi ya. Makanya gendut ya. Kembali ya tapi kembali nggak cuma 50.000 lah. Itu artinya kan ada kontrol diri ya. Ada kontrol ketika jelas itu tidak boleh. Ya nggak semua orang nggak semua 50.000 terus depo slot kan. Maksudnya artinya kan ketika mendapatkan uang yang gimana sih literasi finansialnya gitu loh. Misalnya dapat uang 1 juta, itu cara pembagiannya gimana, terus cara pengelolaannya gimana, antara savings, antara untuk kebutuhan sehari-hari, terus antara dana darurat itu gimana kan harus jelas itu. Harus ada perhitungannya ya. Nah itu kan. Anak ekonomi ya Mas? Wah saya dulu anak eksekutif. Eksekutif. Eksekutif bisnis apa eksekutif apa Mas? Eksekutif apa ya? Ya. KI Mas ini. Malah nyambung ke kereta. Jadi ya itu maksudnya kalau ingin keluar dari lingkaran setan ya bisa kita sebut itu ya. Misalnya kita dan juga teman-teman sedang berada dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, perkuatlah itu literasi finansial, terus perkuatlah itu kontrol diri, perkuatlah juga dari sisi manajemen. Nah, manajemen itu pun
mencakup banyak hal, manajemen waktu. Karena kita hidup satu hari 24 jam. Sama semua itu ya. Sama. Jatahnya sama ya. Sama antara kita dengan Donald Trump, dengan Elon Musk, semuanya sama. Juga sama satu. Hanya yang membedakan berarti upaya. Berarti adalah manajemen waktunya ya. Manajemen waktunya Elon Musk lebih bagus dari manajemen waktu kita ya. Kapan dia berlatih ya. Dan semua orang pun juga harus punya kemampuan manajemen tenaga, manajemen pikiran. Artinya manajemen itu mencakup banyak faktor, banyak aspek lah yang harus di cover gitu. Tapi setidaknya kan dengan ketika kita berawal dari ekonomi menengah ke bawah, sebenarnya memang diawali itu dengan kontrol diri. Tapi jangan sampai kontrol diri itu terlalu berlebihan. Karena ketika kontrol diri berlebihan itu akan menyebabkan ya kita nggak bergerak kemana-mana juga. Akhirnya apa? Dia tidak scale up ya. Nggak scale up dan terjebak di zona nyaman semua. Berarti istilahnya menganggap itu aman tapi tidak bergerak sebenarnya ya. Menganggap itu aman tapi sebenarnya tidak aman karena itu zona nyaman semua ya. Zona nyaman semua. Tidak scale up ya, tidak berani ambil resiko. Kecuali memang cita-citanya ya cuma ya aku hidup berangkat kerja jam 7 pulang jam 5 sampai tua nanti pensiun. Setelah pensiun nanti pelihara burung di rumah. Ya itu ya monggo itu pilihan gitu loh. Tapi kalau impian kita besar dipertemukan dengan fakta bahwa kondisi kita ekonomi menengah ke bawah, otomatis ya kita harus melakukan upaya yang lebih dari orang-orang kebanyakan dong. Ya betul. Ya berarti sampai pada akhirnya kita mencapai tujuan kita yang kita impikan, dan sampai pada akhirnya nanti anak-anak kita bisa mendapatkan apa yang orang sebut tadi dengan privilege atau dengan hoki. Berarti kan sebenarnya privilege itu bisa dibentuk ya. Seandainya privilege itu adalah bagian dari upaya efek juga ya itu ya. Privilege itu adalah untuk orang yang memang dia sudah punya kemampuan atau dia sudah berada di level yang lebih tinggi dari kita, bisa jadi part of capital tadi. Ya, dari yang sebelumnya ya. Dari yang sebelumnya. Entah dari orang tua atau entah dari orang tua atau status sosial keluarganya, kekuatan ekonomi keluarganya. Tapi dari sisi yang orang ekonomi menengah ke bawah, privilege itu adalah bagian dari perjalanan upaya gitu. Perjalanan upaya ketika dia itu bisa mendapatkan ketika dia itu bisa melakukan upaya-upaya yang tepat, dia mendapatkan apa yang dia impikan, apa yang dia targetkan, otomatis privilege itu pun akan mendatangi dia. Itulah. Berarti kan secara nggak langsung bagi orang yang mungkin belum mempunyai privilege, sebenarnya bisa diupayakan dengan privilege itu terbentuk dari dirinya yang ia upayakan ya. Betul. Dan nanti efeknya adalah menurun ke anak cucu dan yang lainnya ya, dengan privilege itu. Barulah nanti anak cucu itu bisa nggak nih mereka mengolah yang privilege dari orang tuanya gitu kan. Yang akhirnya kan kembali lagi privilege itu menjadi capital tadi. Berarti kan secara nggak langsung ada ya privilege ya sebenarnya ya. Privilege ada. Itu hanya sebagai faktor pembentuk saja. Faktor pembentuk ya. Bukan hal poin utama ya sebenarnya. Bukan poin utama. Privilege itu bukan artian itu durian runtuh itu enggak. Ya. Poin utamanya malah sebenarnya upaya. Dan juga keberuntungan ya. Dan keberuntungan pun juga keberuntungan itu ya itu tadi mendefinisikan keberuntungan sudah seharusnya itu sebagai sebuah momentum yang tepat dipertemukan dengan upaya yang tepat juga. Itu baru tercipta keberuntungan. Nah, dan itu hal itu tidak bisa kita kelola juga ya. Keberuntungan itu datangnya kan tiap orang berbeda-beda ya Mas ya. Setiap orang tergantung dari upaya masing-masing. Ya, apa yang ia lakukan upayanya, di upaya yang keberapa dia dapat durian runtuhnya itu kan belum
belum bisa dipastikan ya itu maksudnya. Jadi yang hal yang bisa diperjuangkan itu adalah berarti upayanya saja ya. Pada akhirnya semuanya akan tergantung dari upaya. Oke, ya. Malah itu justru yang harus diperjuangkan. Iya. Ya, oke. Ya, jadi kesimpulannya gimana ini? Kesimpulannya berarti sangat padat ini ya. Iya. Jadi antara tadi privilege itu sebenarnya norma yang dianggap masyarakat di status sosial yang mungkin berasal dari orang tua atau sanak saudaranya, bahwa ya itu memang istilah itu benar adanya ya. Tapi yang jadi pola pikir kita pembahasan kali ini adalah bahwa itu bukan tujuan atau bukan pembentuk utama menuju kesuksesan. Itu hanya modal awal atau modal dasar ya, modal dasar untuk menuju arah kesuksesan yang cita-cita kita yang akan dituju ya. Dan poin utama yang paling penting adalah menjaga upaya kita agar tetap konsisten dan juga lebih dari orang-orang pada umumnya untuk membentuk karakter kita ya mungkin ya, salah satunya ya membentuk karakter, terus mental, mencapai tujuan. Itu kan semua tergantung dari upaya kita. Semakin upaya yang kita berikan itu lebih dari orang-orang, maka ya semakin kita itu jauh lebih baik dari orang-orang. Ya, berarti ada nilai transaksional juga ya Mas ya? Ya. Secara nggak langsung ya. Ya. Dari nilai ya, ini kita bicaranya dari nilai ya. Value itu adalah sebuah keniscayaan yang akan didapat ketika upaya kita itu sepadan dengan apa yang kita impikan. Oke. Berarti ada harga yang harus dibayar. Ada harga. Semua butuh pengorbanan. Ya, semua butuh pengorbanan berarti ini teman-teman ya. Berarti ada upaya, ada hasil. Ada upaya, ada hasil. Di balik sisi itu, di perjalanan upaya ada kemungkinan keberuntungan. Itu yang bisa mempercepat kita atau mungkin membuat durasi waktu sedikit lebih terulur, tapi mungkin ada value lain yang bisa kita dapatkan ya. Iya. Contoh mungkin pembelajaran hidup. Dan keberuntungan itu pun juga akan menjadi senjata makan tuan kalau kita tidak bisa mengelolanya. Oke. Jadi tetap eling dan waspada ya nilai dalam hidup itu. Ya berarti ya mungkin gitu aja. Mungkin seperti ini dulu ya kesimpulannya, tetap semangat, tetap berjuang dan berupaya. Jangan sampai mental dan pola pikir kita istilahnya terkungkum ataupun tidak berani bertindak hanya karena mungkin membandingkan dengan istilahnya yang sudah mempunyai privilege. Bentuklah privilege-mu sendiri hingga sampai pada akhirnya anak turunmu nanti yang akan merasakan perpanjangan tanganmu. Itu mungkin ya Mas Ito ya. Oke. Ya mungkin gitu seperti itu teman-teman pembahasan kita kali ini. Jangan lupa silakan like ya. Like, komen, dan subscribe, share channel kita. Sampai bertemu di channel kita yang lain.